Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa Antara dimanapun Anda berada, pada kesempatan sebelumnya saya mengatakan bahwa kita memasuki Ramadan dalam keadaan yang khusus, dalam keadaan yang istimewa, dalam tanda kutip. Karena saya sendiri sudah umur 40 tahun belum pernah mengetahui atau mengalami wabah yang sedemikian dahsyatnya, yang sudah menjalar ya hampir seluruh negara. Dan wabah ini tidak hanya berdampak kepada kehidupan sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan, tetapi juga berdampak kepada urusan-urusan keagamaan. Yang dulu kita mungkin kalau baca sejarah, ada cerita sahabat Umar yang ketika mau memasuki Palestina itu tiba-tiba dilarang oleh sahabat yang lain karena di Palestina waktu itu ada wabah. Dan sahabat Umar atau yang kita kenal dengan Amirul Mukminin itu mematuhi saran dan rekomendasi bahwa tidak boleh memasuki Palestina karena ada wabah. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang sahabat terkait dengan wabah. Misalkan ada satu ulama muhaddis yang sangat terkenal, yakni Ibnu Hajar al-Asqalani, itu menjelaskan satu fenomena ta'un. Dalam masa-masa itu wabah, penyakit yang menular itu disebut ta'un. Beliau menulis salah satu karya yang membahas tentang ta'un. Saya bacakan, nama karya tersebut adalah Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Itu karya beliau yang mengulas tentang wabah, karena beliau dekat sekali dengan wabah. 3 orang anaknya itu meninggal karena wabah. Di samping kita mendapati karya-karya ulama, kita juga mendapatkan satu pelajaran dari sejarah masa lalu, yaitu ketika ada terjadi wabah di Mesir, orang ingin mengusir wabah itu dengan berkumpul dan berdoa. Tetapi yang terjadi adalah bukan wabah itu hilang, wabah itu berhenti, tetapi para orang yang berkumpul itu sakit dan banyak yang meninggal. Nah, itu juga terjadi pada hari ini. Di dalam situasi wabah pandemi ini, kita juga menyaksikan banyak kelompok-kelompok agama yang memaksa melakukan ibadah, yang memaksa kumpul, mengadakan majlis taklim, mengadakan rapat akbar, dan lain-lain. Itu juga terkena wabah. Mereka tidak mematuhi aturan di rumah saja. Mereka tidak mematuhi aturan bahwa tidak boleh berkumpul agar tidak menyebar wabah ini, tetapi mereka memaksa berkumpul bahwa mereka alasannya tidak takut corona, kami hanya takut kepada Allah. Tapi yang terjadi sama dengan kejadian ratusan tahun di Mesir dulu. Mereka kena penyakit, bukan wabahnya hilang. Tetapi ini juga bukan hanya monopoli orang Islam. Orang Kristen di Amerika, di Korea Selatan itu juga mengalami hal yang sama. Karena mereka ngeyel, tidak patuh dengan pemerintah, mereka akhirnya terkena wabah. Saudara-saudara, marilah kita segera berbenah, segera mengambil pelajaran dari apa yang telah kita terjadi. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Mari kita hindari, mari kita belajar pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Bukan aib kita tidak menjalankan ibadah tarawih berjamaah. Bukan kesalahan kita tidak melangsungkan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan.
Sebaliknya, itu adalah kewajiban kita untuk saling menjaga. Itu kewajiban agama untuk hifdun nafas, untuk menjaga jiwa agar terhindar dari malapetaka. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.